Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat grafik melalui Excel. Nah, misalkan kita punya data, di sini ada dua data, yaitu B0 dan VH. Di mana B0-nya kita buat sebagai sumbu X dan VH-nya kita buat sebagai sumbu Y. Nah, ini perhitungan melalui regresi linear ya. Nanti tabelnya akan jadi seperti ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita blok datanya terlebih dahulu, diusahakan yang sumbu X itu yang kiri, jadi kita tidak usah mengatur ulang lagi. Kemudian insert, scatter, pilih yang ini. Kemudian ini bisa kita hapus karena ini keterangan kalau misal kita punya beberapa data, tidak cuma sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari sini kita pilih yang ini. Nah, otomatis kan muncul. Sudah langsung ada persamaannya, juga ada indeks korelasinya. Agar grafiknya lebih bagus, kita bisa buat dia di layout. Kemudian ini untuk garis-garisnya. Pilih aja yang mayor. Yang vertikal juga. Oke, sekarang tinggal memberi nama di sumbu X, sumbu Y, dan judul grafik. Nah, langsung kita tulis saja. B0. Satuannya. Kemudian ditulis satuan dalam kurung ya. VH. V-nya dalam tes lagi. Kemudian judulnya, judul grafik yang ada di dalam grafik itu menunjukkan grafik ini tuh apa versus apa gitu loh. Tinggal ditulis grafik. Ini kan yang di sumbu Y adalah VH. Jadi dia dulu yang ditulis grafik VH versus BO, B0. Nah, agar dia tidak mengganggu garis grafiknya, bisa kita pindah juga ke sini. Dari persamaan ini kita tahu gradiennya itu 3 kali 10 pangkat minus 5. Huruf E di sini maksudnya 10 pangkat itu ya. Ditambah ini konstantanya 0,00083. Nah, R kuadrat itu menunjukkan korelasinya. Kalau dia korelasinya mendekati 1, berarti garis grafiknya itu udah bagus. Tidak ada data yang perlu kita buang gitu. Tapi kalau R kuadratnya masih jelek, misal 0,5 atau justru di bawahnya, itu diteliti lagi, titik-titik data yang sangat jauh dari garis grafik lebih baik dibuang gitu. Lalu di mana sih nama nama grafik yang ini hubungan apa sama apa? Nah, itu nanti ada di laporannya gimana. Ini aku jelasin sedikit soal laporannya. Nah, buat laporan, ini buat cover, tapi teman-teman bebas boleh bikin judul dan langsung nama sama NIM aja, mau dibuat cover juga lebih bagus. Kalau yang tulis tangan bisa langsung juga. Yang bab pertama pendahuluan itu berisi latar belakang. Ya, latar belakang kenapa sih praktikum ini harus kita laksanakan gitu. Ini praktikumnya aku ambil praktikum yang lain ya, bukan yang buat tugas kalian gitu. Karena nanti bisa dicontek dong. Nah, habis latar belakang itu perlu diperhatikan ya. Latar belakang kan menggunakan kalimat narasi dan dia pakai paragraf-paragraf. Nah, satu paragraf itu harus lebih dari satu kalimat. Kalau misalkan ini walaupun ini pendek, tapi dia kan dua kalimat itu bisa disebut paragraf. Tapi kalau dia panjang tapi jadi satu kalimat itu belum bisa jadi paragraf. Kemudian yang kedua, tujuan praktikum. Itu kemarin sudah dijelaskan, tinggal ditulis saja. Terus dasar teori, nah bisa kita buat per subbab apa agar lebih jelas gitu. Lebih enak juga yang baca. Oh, maksudnya ini. Nah, setelah itu tiap tiap dasar teori yang kita ambil, kita beri
ini, sitasi. Pakai nama, koma, tahun sitasinya. Yang nanti ditulis lagi di daftar pustaka. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, nama gambar, itu gambarnya dulu, baru namanya ditulis di bawah. Gambar 2.1, susunan lensa cincin Newton gitu. Harus diberi judul gambar gini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan ada persamaan, jangan lupa juga diberi nomor persamaannya. Persamaan ditulis, kemudian di sampingnya ditulis ini persamaan keberapa. Nanti bisa dirujuk ketika kita melakukan pembahasan. Berdasarkan persamaan 2.1, kita tahu bahwa, nah, seperti itu. Kalau misalkan persamaan, jangan lupa juga diberi ini ya, keterangan. Ini simbol-simbol ini maksudnya apa gitu. Karena belum tentu yang baca karya kita itu tahu maksudnya. Lanjut ke bab 3, metode percobaan. Yang pertama, alat dan bahan. Langsung disebutkan saja alat dan bahannya apa. Kemudian untuk skema percobaan, itu bisa teman-teman gambar. Misalkan nggak bisa pakai secara digital gitu, tulis tangan nggak masalah. Nah, skemanya apa, ditulis juga, ini gambar apa sebenarnya gitu. Walaupun di atas udah tahu skema percobaan, tapi nama gambar atau judul gambar itu harus tetap dicantumkan. Kemudian tata laksana percobaan. Nah, ingat, untuk menjelaskan tata laksana itu menggunakan kalimat pasif. Jadi menggunakan di gitu ya. Kata afiksnya atau kata imbuhannya itu pakai di, bukan me. Kan alat dan bahan disiapkan dengan dirangkai seperti skema percobaan gitu. Bukan menyiapkan alat dan bahan. Nah, kalau itu tuh artinya aktif gitu ya, kalimatnya aktif me. Jadi kita pakainya di. Oke, lanjut. Analisa data, berisi persamaan-persamaan yang dipakai dan bagaimana sih mengolah data yang ada biar didapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan percobaan ini. Tinggal ditulis saja dan jangan lupa diberi nomor persamaan. Oke. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama data. Data kan dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, selain gambar yang diberi nama, tabel juga harus diberi nama. Bedanya kalau nama tabel itu ditaruh di atas tabelnya. Tadi kalau gambar ditaruh di bawah tabelnya. Misalkan ini ya. Di bawah gambarnya maksud saya. Nah, dan di tabel itu, misalkan dia punya satuan, itu juga dikasih tahu di atasnya. Seperti ini. Data ini dengan yang di Excel berbeda ya. Oke, jangan lupa satuannya apa, terakhirnya juga yang mau dicari. Kemudian, grafik. Ini grafiknya tidak dicantumkan karena dulu menggunakan grafik tulis tangan ya. Sekarang kalau teman-teman mau tulis tangan boleh, mau pakai Excel boleh, tinggal dicantumkan saja. Dan dikasih nama. Jadi grafiknya tadi, yang seperti ini, sudah diberi judul grafik, ada persamaannya, ada nama tiap sumbunya, nanti diberi juga nama grafik di laporannya. Seperti ini, gambar 4.1, grafik mengukur panjang gelombang suatu sumber cahaya dengan interferensi. Atau tidak, misalkan grafik hubungan antara hambatan dengan intensitas. Gitu. Lalu pembahasan itu, yang pertama dijelaskan ya, ini praktikumnya apa sih sebenarnya, ngapain sih, tapi secara singkat aja, secara singkat. Kemudian, dijelaskan fenomena yang terjadi pada saat praktikum. Misalkan kita melakukan pengukuran hambatan gitu ya. Kenapa sih harus diukur gitu? Kok cara ngukurnya kayak gitu? Itu bisa banget dijelasin di pembahasan. Jangan lupa pembahasan juga membahas grafik dan hasilnya. Grafik yang teman-teman buat itu dijelaskan. Kenapa kok melengkung? Kenapa kok lurus? Gradiennya kok positif? Gradiennya kok negatif? Berarti artinya apa? Kayak gitu. Itu dijelaskan juga dalam pembahasan. Dijelaskan juga hasil perhitungannya. Lalu dicantumkan dan jangan lupa satuan. Kemudian penutup kesimpulan, boleh kesimpulan aja, boleh ditambah saran. Untuk kesimpulan itu menjawab tujuan. Jadi tujuannya misalkan cuma satu, ya udah kesimpulannya satu. Kalau tujuannya 5, kesimpulannya 5. Tidak perlu menambah-nambahkan begitu, apalagi mengurangi. Setelah itu daftar pustaka. Teman-teman bebas sih menggunakan format apa, yang penting jelas ya. Dan urut abjad. Jangan lupa judul diberi ini, italik.
Atau kalau bagi yang tulis tangan boleh di garis bawah ya. Untuk perhitungan juga dilampirkan karena nanti juga ada penilaiannya tersendiri. Ini kalau teman-teman susah buat ngetiknya, lebih gampang nulis tangan, nggak apa-apa, ditulis tangan aja, yang penting lengkap ya laporannya. Satuannya jangan lupa, terus untuk hasil akhir, bisa dilihat ya ini. Ini kan dia komanya banyak banget, ini juga komanya banyak banget nih. Tapi di hasil akhirnya, tuh nggak, karena kita harus pakai aturan angka penting, yang seharusnya teman-teman udah dijelasin sejak semester pertama. Aturan angka pentingnya gimana? Intinya kalau misalkan kita nulis kayak gini, yang ada ralatnya, ralat itu hanya mengandung satu angka penting. Nah, dari sini, kan di sini kelihatan nih 3,906 banyak banget, dibuat jadi satu angka penting berarti dibulatkan ke depan, jadinya 4. Nah, untuk yang di depannya, angka pokoknya ini, itu ngikutin belakangnya. Kan ralatnya itu satuan, berarti dia juga dibuat terakhirnya itu satuan. 137,03, jadinya 137 aja. Tuh. Oke, udah selesai. Nah, ini ya, ini berbeda nih. Karena di sini kan dia puluhan, ya tetap 40 begitu ya. 40 dia tuh juga mengandung satu angka penting karena angka 0 di belakang itu bukan merupakan angka penting kecuali 4,0 baru 0 itu termasuk angka penting. Nah, yang di depan menyesuaikan. Oke, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau tidak bertanya saja langsung lewat WA. Terima kasih, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.